Audit klinis rekam medis adalah telah sistematis mencakup kegiatan audit medis, audit keperawatan, dan audit pelayanan klinis lainnya yang dilakukan secara terintegrasi oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dengan menggunakan kriteria dan standar yang dinyatakan secara eksplisit dan diikuti dengan upaya perbaikan. Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di Indonesia menerapkan INASI-BIJIS dalam pelaksanaan program JKN. Tarif INASI-BIJIS sangat ditentukan oleh output pelayanan yang tergambar pada diagnosis akhir dan prosedur yang telah dilakukan selama proses perawatan. Kelengkapan dan mutu dokumen rekam medis akan sangat berpengaruh pada coding, grouping, dan tarif INASI-BIJIS. Bagaimana ya cara audit pada kasus persalinan? Yang pertama, periksa keluhan pasien. Yang kedua, periksa riwayat kehamilan. Aduh mbak, sepertinya saya mau melahirkan. Yang ketiga, periksa di bagian pemeriksaan fisik. Yang keempat, periksa pada pemeriksaan penunjang. Yang kelima, cek diagnosis. Pada bagian ini, perlu diperhatikan aturan PMO. P. Penyulit, yaitu hal yang menghambat jalannya persalinan. M. Metode, yaitu bagaimana cara persalinan berlangsung. Dan O. Output, yaitu kondisi bayi yang dilahirkan. Yang keenam, cek tindakan medis. Yang ketujuh, cek kode diagnosis pada ICD-10. Dan yang terakhir, cek kode tindakan pada ICD-9-CM. Berikut merupakan hasil analisis diagnosis dan analisis tindakan terhadap berkas rekam medis 1 dan berkas rekam medis 2. Selanjutnya, pada proses grouping, data yang ada dientrikan pada e-claim INASI-BIJIS. Diasumsikan, rumah sakit mengalami kerugian atas hasil klaim akhir. Selisih klaim yang pertama sebesar Rp278.500, sedangkan selisih klaim yang kedua sebesar Rp1.386.500. Sehingga, total kerugian atas klaim yang dilakukan adalah sebesar Rp1.665.000. Lalu, apa pengaruh ketepatan diagnosis terhadap sistem pembiayaan kesehatan? Tentu saja, diagnosis yang tepat dapat mempermudah kelancaran proses pengklaiman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kerugian pada fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk menghindari kerugian, pihak fasilitas pelayanan kesehatan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Mengendalikan biaya dan menjaga mutu pelayanan agar sesuai dengan tarif yang dipaketkan dalam INASI-BIJIS, sehingga tarif tersebut memberikan keuntungan bagi rumah sakit. Evaluasi rutin terhadap kegiatan pengendalian biaya dan mutu pelayanan, menerbitkan kebijakan baru agar pelaksanaan program JKN sesuai harapan, membentuk tim verifikator internal yang bertugas mengawasi diagnosis penyakit yang diberikan dokter kepada pasien, dengan harapan diagnosis yang diberikan dokter efektif dan sesuai dengan tarif yang tertera dalam paket INASI-BIJIS. Untuk tindakan medis yang paket tarifnya dalam INASI-BIJIS tergolong minim, maka disiasati dengan cara membuat clinical pathway dan rujukan berjenjang, dan menghemat penggunaan obat dan alat medis habis pakai. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak asuransi apabila rumah sakit mengalami kerugian agar pihak asuransi tidak terindikasi melakukan fraud? Yang pertama, tarif paket INASI-BIJIS harus dievaluasi apabila terdapat laporan berbagai rumah sakit menyatakan mengalami kerugian oleh tarif paket yang telah ditentukan. Misalnya, dengan cara meningkatkan tarif paket untuk diagnosis tertentu yang saat ini besarannya masih kecil. Yang kedua,
pemerintah dituntut segera menerbitkan e-katalog yang berisi berbagai macam obat dengan harga tergolong murah ketimbang yang ada di pasaran, tetapi mutunya tetap terjaga. Dengan demikian, akan terjadi sinergi yang baik untuk mendorong pembiayaan kesehatan demi mewujudkan cakupan layanan yang efektif dan perlindungan keuangan di Indonesia.